Kalau buru-buru pegang sama dia tak Mungkin bisa yang dalam bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini, malam Jumat, malam yang ke-24 bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka rutinitas ta'lim di Majelis Ta'lim Nur Hidayah. Mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita, Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nur Hidayah, Ibu Sigit Nurlinawati. Semoga selalu sehat ya Ibu. Alhamdulillah hadir bersama kita orang tua kita, Ibu Hajah Noli Kosasi, Mak, Bu Ade, alhamdulillah selalu hadir, dan juga untuk ibu-ibu semuanya. Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bil khusus untuk Sahibul Bait yang sekarang ini masih berada di Makkah atau di Madinah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kesehatan, bisa pulang kembali lagi ke rumah ini dengan keadaan yang tidak kurang sesuatu apapun. Dan juga baik sahabat-sahabat kita dari BSI ini ada beberapa ya, dari RT 2, RT 7, RT 9 ya, khususnya mudah-mudahan biar ya RT 8 juga. 17 ada? Oh, iya. Iya. Ya pokoknya mudah-mudahan semuanya bisa kembali ke tanah air dengan keadaan yang tidak kurang sesuatu apapun. Baik ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena berhubung ta'limnya di rumah ya, silakan sesungguhnya kebagian tentang bacaan Al-Qur'an ya, tetapi karena di rumah ibu-ibu mungkin tidak siap juga membawa Al-Qur'an, jadi kita ke umum saja dulu gitu ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu jemaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya ibu-ibu, percaya nggak adanya setan, Bu? Percaya Ya. Ada buktinya nggak, Bu? Kenapa ibu percaya? Ada dampaknya. Dampaknya ada? Ya betul Bu Haji Uwon. Salah satu bukti adanya setan adalah ketika kita mau berbuat baik ada rasa malas. Iya betul. Itu tuh setan. Karena setan memang termasuk makhluk yang gaib. Dan juga setan itu lebih unggul Bu dalam penciptaan. Artinya tuh dia tidak terlihat gitu oleh kita. Memang manusia sempurna, tetapi ya setan tidak bisa dilihat oleh kita. Dia itu masuk ke dalam sel-sel darah kita, Bu. Iya, ke dalam sel, bisa masuk ke otak, ke tangan gitu. Maka cara melawan setan ini bukan dengan kita nyediain golok, Bu. Karena dia kan makhluk gaib, tentu tidak akan takut dengan hal-hal yang zahir seperti golok atau misalnya badik atau apapun, tidak akan takut. Maka cara ngelawan setan ini adalah harus dengan hal yang gaib pula. Nah gitu, maka oleh karena itu tadi salah satu bukti bahwa setan itu ada ketika kita berbuat baik, apapun yang di ujungnya ada pahala, kemudian kita malas, itu berarti adanya setan. Pokoknya itu setan berarti ada. Sementara Bu, setan itu kan wala tattabi'u khutuwati syaitan.
Jangan kalian mengikuti bujuk rayu atau godaan setan. Khotwah di sini artinya itu setitik-setitik. Jadi godaan setan itu tidak akan langsung gede, Bu. Tidak akan langsung, misalkan ibu nih lagi sholat supaya diganggu nggak sholat, nggak gitu. Godaannya sedikit-sedikit. Apa yang sedikit-sedikit itu? Entarlah, baru juga 12:30. Baru azan. Entarlah makan dulu. Terus aja begitu. Kita ikutin lama-lama jadi nggak sholat. Nah maka oleh karena itu ibu ini di malam hari ini saya hanya ingin sedikit membahas, yaitu tentang bahasan yang nggak pernah habis-habis tentang sholat, Bu. Ini sholat dari semenjak kita kecil sampai sekarang kok nggak pernah benar-benar juga sholat, Bu. Harusnya kan kita udah usia 50 atau 60 tahun. Berarti kan kita udah lama gitu. Kayak supir misalkan, supir itu dia udah puluhan tahun udah tahu selahnya, sambil merem pun juga udah tahu di mana persneleng, kopling. Tapi kenapa sholat kita, sementara kita udah hidup lama sehari 5 kali, tetapi kenapa sholat kita itu terganggu mulu, kalah mulu kita sama setan. Nah maka oleh karena itu ini ibu-ibu mesti diperhatikan, kata Nabi itu kan miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah sholat. Nah maka pada malam hari ini saya hanya ingin sedikit membahas tentang hal-hal yang memakruhkan di dalam sholat. Jadi tadi sekali lagi setan itu mengganggu manusia tidak sekaligus dibatalkan sholatnya, tetapi sedikit demi sedikit. Manusia oleh setan itu disuruh untuk melakukan hal-hal yang makruh. Makruh artinya itu rusak. Tidak membatalkan tetapi sholatnya rusak. Maka taruhlah kita hitung 75%, 25% lagi. Kalau sering kita melakukan hal-hal yang makruh, maka itu mengakibatkan sholat kita jadi batal. Harus diulang kita. Ya harus, kalau terlalu banyak Bu, kita langsung kita ingat. ya. Nah maka ini malam hari ini saya membahas coba 11 hal yang memakruhkan sholat. Yang pertama adalah menoleh, Bu. Nengok. Ketika sholat tuh kita menoleh, nengok tanpa adanya keperluan. Nengok tanpa adanya keperluan. Jadi nengok ini yang dihitung adalah lehernya, Bu. Misalkan nengok kayak gini. Nengok yang tidak dengan dada. Tapi kalau nengoknya misalkan dengan dadanya seperti ini, maka sholatnya batal. Karena yang diwajibkan adalah dada ini harus menghadap kiblat. Ya, hal yang makruh dalam sholat menoleh tanpa adanya keperluan. Kecuali misalnya nih, suatu ketika kita sedang sholat berjamaah, terus mic-nya mati kayak kemarin ya, sholat Idul Adha. Kita kan nggak tahu nih imam ruku apa sujud ya. Ya otomatis kita tengok. Itu tidak apa-apa kalau ada perlunya. Tetapi ingat, nengok itu hanya sampai leher. Bukan, dadanya jangan sampai bergerak. Maka kalau dada ini bergerak, ini batal. Boleh kita misalnya, maaf ya, jadi banyak contohnya, nggak apa-apa Bu. Boleh kita bergerak kanan kiri gini, tapi ini yang dihitung. Dan ketika kita bergerak pun juga harus dalam taghayyurus sholat, dalam berubahnya sholat. Misalkan berubah sholat itu ibu antara kita lagi diri gini, mau ruku, Allah nih, ini kan berubah nih, Allahu Akbar gitu. Ada apa gitu misalkan di sini, gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya, ini aja dulu materinya dulu. Ya, satu menoleh hanya sampai leher. Tapi kalau menolehnya dengan ininya, dengan dadanya, maka sholatnya batal. Itu hindari Bu. Noleh kalau memang tidak ada keperluan, nggak usah lah.
Lalu yang kedua adalah memandang ke langit-langit. Jadi pandangan mata itu lagi sholat misalkan ya. Lagi sholat kayak gini Bu. Iya. Ini berlaku kita lihat anak-anak ya. Ya, ibu-ibu juga ini berlaku ketika kita sholat berjamaah Bu. Iya, karena nggak baca dia. Betul, kalau nungguin baca imam nih, nungguin baca imam kan misalkan imam lagi panjang benar. Iya, kita Surah. ngerendahin gitu. Kemudian misalkan lihat keadaan masjid gini aja pandang. Iya. Kok nggak nyala-nyala gitu hati. Itu Bu. Mata yang disunahkan itu adalah ke tempat sujud Bu. Ya, sutrah. Ibu pernah dengar kata sutrah? Sutrah itu adalah pembatas kita sholat. Jadi misalnya kita sholat di sini nih, di depannya dikasih batas tembok, kira-kira pas untuk kita sujud. Maka orang lewat juga di depan sana ya sudah ada batasnya, gitu. Sudah ada sutrahnya. Penghalang. Kalau di masjid mungkin ada apa garis itu ya, garis apa namanya? Atau misalkan kalau di rumah kan ada tembok tuh kan, kesononya kadang-kadang kan ya keluar ya, di jalanan keluar, ya nggak apa-apa sudah ada sutra. Jadi sekali lagi tuh pandangan mata Bu, pandangan mata. Lalu apakah boleh kita memejamkan mata ketika sholat? Nah ini para ulama merinci tentang hukumnya. Maka memejamkan mata bisa disunahkan, bisa juga dilarang. Disunahkan memejamkan mata ketika kita sholat, di depan pandangan kita itu ada banyak hal yang memalingkan pandangan. Itu disunahkan kita merem. Contoh ibu misalkan sholat di masjid ya. Ada tulisan itu ya. Tuh di depannya ada ukiran kaligrafi terlalu banyak, ibu lagi sholat malah ngeliatin baca ukiran. Atau enggak di rumah misalkan, makanya mau sholat di rumah Bu, diusahakan di depan kita itu biar cleaning, biar clean gitu. Jangan sampai maaf misalkan di depan kita ada celana dalam gitu ya, jemuran. Ya umum kalau di Singapura mah begitu ya, di pojokan. Bersihin pokoknya depan tempat sholat kita biar putih aja gitu, tidak ada apa-apa. Apalagi misalkan kita sholat di luar, kemudian kita ngelihat, maaf ya kalau laki-laki ini mah ngelihat baju orang kan kadang-kadang kalau sholat pakai baju ada iklannya ya, di tulisan gitu di bajunya, tulisannya yang aneh-aneh, emang gua pikirin misalkan itu. Maka ini adalah perlu kesadaran dari kita, bil khusus untuk bapak-bapak atau ya laki-laki, ketika sholat ke masjid ya udah jangan ada pakai kaos yang ada tulisannya gitu. Jadi membuat orang itu berpaling pandangannya. Jadi sekali lagi Bu, makruh sholat memandang ke langit-langit. Yang dianjurkan adalah memandang ke tempat sujud. Dan memejamkan mata tadi bisa dianjurkan ketika pandangan kita terganggu oleh sesuatu. Tapi ketika misalnya kita memejamkan mata hanya ingin khusyuk, memang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah pandangan mata kita ke sejadah. Kemudian ketika sholat kita di tempat gelap atau yang rawan malah dimakruhkan memejamkan mata. Karena kata Nabi itu, boleh kalian ketika sholat membunuh aswadain, dua binatang yang hitam, ular dan kalajengking. Bagaimana kita bisa melihat ada ular dan kalajengking ketika matanya tertutup? Yang lebih baik adalah pandangan mata kita ke tempat sujud ketika tahiyat akhir Bu, awal dan akhir. Telunjuk kita kan nunjuk gini ya Bu ya, maka pandangan kita arahkan ke telunjuk. Ini yang hadisnya sahih yang ini. Jadi ketika tahiyat awal atau akhir sedang nunjuk gini, ke sini Bu, pandangan kita ke telunjuk. Kalau itu disunahkan, hadisnya sahih. Gitu ya. Jadi kalau lagi diri mah ke tempat sujud. Kemudian yang selanjutnya adalah melipat atau mengumpulkan rambut. Melipat pakaian ketika sholat, atau menyibakkan kain, ya. Ya kita kalau lagi sholat itu kan tadi Bu,
kita itu suka diganggu sama setan, terutama ketika kita sholat sedang berjamaah, nungguin imam bacaan. Nih, maaf ya. Kadang-kadang misalkan kita lagi sholat itu, pokoknya setan ngeganggu apapun. Yang tadinya nggak batuk sebelum sholat, jadi batuk. Yang tadinya nggak gatal, jadi gatal. Betul, Bu. Jadi nih ketika sholat, maaf ya kalau laki-laki kan suka gini nih Bu nih. Dia kan pakai pakaian celananya panjang. Ketika dia mau sujud itu suka diangkat gini ya Bu ya. Nah ini nih makruh nih Bu nih. Makruh ya, bukan batal tapi makruh. Udah aja sholat mah biar terlonjor begini. Gitu. Misalkan mau sujud ya Allah, udah aja begitu. Jangan ini ketika sholat menyibakkan ini. Langsung misalkan ibu-ibu kadang kan kalau lagi sholat itu anak-anak ya di sini. Ayo aja ngituin begini. Suka ngeliatnya Bu. Enggak merhatiin. Ya, emang anak-anak kan suka gitu Bu. Kadang-kadang yang punya jenggot ya bapak-bapak sakit. Betul. Ayo coba ibu-ibu kalau lagi sholat, terutama sholatnya lagi berjamaah, nungguin itu loh Bu, nungguin tahiyat misalkan tadi aja sholat isya, ya Allah ngelihat anak-anak tahiyat kan agak lama ya, anak-anak ada gini, atau enggak ngusap-ngusap apa namanya sejadah. Kalau mau ngusap ada debu itu sekali aja, nggak usah setiap kali apa namanya ngusap. Atau bagi laki-laki maaf yang nggak pakai kopiah misalkan dinyibakin dulu ke atas gitu. Suka lihat? Ya itu kan itu hal-hal yang makruh, tidak batal tapi makruh. Itu maka yang lebih baik ketika sholat ya pakai alatnya, yaitu ini peci. Bagi seorang perempuan yang membatalkan sholat adalah misalnya rambutnya, karena rambut itu aurat, itu yang membatalkan, bukan karena sujudnya terhalang oleh rambut, tapi karena rambutnya yang keluar yang membatalkan sholat. Walaupun satu itu beratnya bagi perempuan. Maka bagi orang laki mah udah nggak usah nyibakin lah ibu-ibu, biarin lah, ini mah kudu ngaji sama bapak-bapak ya, bab yang ini mah. Tadi itu intinya ketika sholat nggak usah banyak permainan Bu. Kadang-kadang kalau lagi sholat terutama lagi berjamaah itu kadang kita pengen mainin apa gitu. Iya Bu, coba yuk perhatikan kalau lagi sholat terutama anak-anak kadang-kadang mainin kuku, ya itu tadi jenggot, kadang ya apa gini-gini gitu. Nah itu hal-hal yang makruh. Pak Ustadz, bener waktu nanya aja. Sok silakan. Misalnya kan kita pakai mukena, karet, Ya. nyelorot, terus kita beberes begitu. Ya itu Ini tidak kan apa-apa misalnya. jika melorot Bu. Nah, melorot begitu. Ya, kalau memang auratnya terbuka, maka seukuran tumanina membaca subhanallah itu harus ibu taikin. Oh, subhanallah. Begitu aja. Ya, seukuran baca itu Bu, waktunya. Begitu aja. Betul. Kalau memang auratnya terbuka, tapi kalau tidak terbuka ya tidak apa-apa. Ya takutnya kalau karet semakin retet terus melorot tahu kita. Nah kan tentunya pakai daleman ya. Nah maka oleh karena itu yang lebih baik ini kan mengingatkan kepada kita semua, prepare Bu sebelum sholat. Maka jadi sholat itu harus prepare-nya dari pakaiannya, dari tempatnya gitu ya. Ya. Oh ya, silakan Bu Haji, silakan. Bisa di sini. Kemudian yang keempat adalah sholat ketika tersaji. Ya. Nggak apa-apa. Yang keempat adalah sholat ketika telah tersaji makanan atau minuman, kemudian kita ingin segera menyantapnya. Ibu sholat dalam keadaan lapar, tuh, menunda laparnya untuk sholat. Kalau memang kita bisa menahannya mah sampai ketika sholat kita tidak ingat ya silakan sholat dahulu kan. Tapi kalau seandainya di depan kita sudah ada hidangan makanan, gitu ya, kita udah lapar maka dahulukan dulu makan. Kata orang sini mah daripada sholat ingat makan mending lagi makan ingat sholat. Betul. Iya nggak boleh. Ketika sedang tersaji, sudah tersaji ya Bu ya. Tapi kalau misalkan kita lapar, makanannya belum tersaji, ya sholat aja. Tapi ini mah lapar, makanannya udah ada, tersaji, sudah ada, kayak kurban misalnya kemarin.
Kan makanan udah tersaji depan mata. Terus pas duhur itu lagi lapar-laparnya maka makan didahulukan gitu. Lalu yang kelima adalah menahan kentut, kencing dan BAB. Ini nih sholat bu, nahan kentut, udah pengen kentut banget gitu ya. Terus BAB sama BAK. Nah ini makruh bu. Kalau sekiranya menahan kentut dan BAB, BAK itu memalingkan pikiran kita dari kekhusyuan. Akibat kita nahan pengen kentut, kemudian bacaan juga jadi tidak terkontrol, maka ini makruh, lebih baik dibatalkan. Kalau seandainya menahan kentut itu membuat bacaan kita jadi nggak khusyuk gitu, gerakan juga jadi pengen buru-buru. Ma pernah kayak gitu ya Ma ya? Sering ya Ma ya? Maka oleh karena itu, kenapa kita bisa begitu tidak pernah prepare ketika mau sholat? Oh jadi harus siapkan lah. Habis kan Betul. pengen ya. Iya. Kadang setan gitu. Emang betul, bener. Dong kepengen. Bu, jangankan gitu ibu-ibu, nih mau siaan nih. Kebetulan dibangunin sama teteh agak udah mepet waktunya ya. Udah adzan tuh udah mau iqomah. Itu mau keluar pakai lupa naruh kunci. Ayo aja nyari itu kunci. Itu adanya gangguan setan. Kedua, lupa naruh kopiah. Iya, coba tanyain sama bapak-bapak hampir semua bu. Itu adalah salah satu upayanya setan. Padahal kita kalau prepare dari awal kunci taruhnya di sini, di paku ini, kopiah di sini, jangan kasih kopiah ditaruh tempat bumbu. Udah. Salah kita bu. Tapi itu adalah setan pintar memasuki itu. Coba ala ibu juga sama begitu. Kadang-kadang ibu lupa naruh bros, lupa naruh ini itu. Padahal makan banyak banget itu wadah bu. Kalau bros taruhnya di sini, jarum pentul di sini. Nah ini mah tuh kalau pulang kondangan teh duduk di kursi, jarum pentul cos aja di kursi. Ada orang namu. Giliran udah ditungguin teman-teman, ada 5 orang di luar, itu nyari jarum pentul sampai keliengan. Kebiasaan. 10 menit ya. Itu adalah salah satu godaan setan yang benar-benar kita itu nggak menyadarinya bu, dianggap hal yang biasa. Ya ibu-ibu pernah ya kayak gitu. Ini juga sama bu, di bapak-bapak juga begitu. Godaan setan tuh benar-benar agar bagaimana ya, ke masjid telat, agar pokoknya gitu. Iya. Sama lah ibu-ibu juga sama, gara-gara misalkan nyari sesuatu sampai nggak jadi ngaji. Iya. Gitu. Kemudian yang keenam, ngantuk bu, ngantuk. Ini bu, sholat kalau dalam keadaan ngantuk, cing atau makanya kalau kita bangun tidur, misalkan belum sholat, sok ibu ngopi heula. Entah nggak bisa tidur deh. Iya maksudnya ketika misalkan subuh ibu, itu daripada kita sholat dalam keadaan ngantuk, kata para ulama, tadinya kita niat ingin minta ampun kepada Allah malah menghinakan diri sendiri. Masa misalnya sholat kita itu sambil ngantuk, kemudian kita lagi tahiyat, apalagi berjemaah ya sampai ngeliat, apa jadi batal sholatnya? Oh ya, nanti ke sini ada itu ya bu ya, ngantuk. Maka bagaimana caranya, upayakan agar kita tidak ngantuk tadi. Salah satu caranya adalah ngopi. Kedua, atau wudhunya yang benar. Jangan sampai wudhu itu cuman prok gitu doang. Sok yang benar sebelum wudhu teh. Kalau mandi atau sekalian. Sholat nggak lama kok, cuma 5 menit lah Pak. Juga untuk ibu-ibu memang agak sedikit ribet ibu-ibu fikihnya ya, untuk ketika sebelum berwudu beda dengan orang laki. Kalau orang laki mau wudu ya wudu aja. Kalau perempuan nggak bisa gitu bu. Perempuan itu kan pakai lipstick, pakai eyeshadow, blush on. Iya bu, kan itu iya kalau mau wudu. Iya, sebelum wudhu itu membersihkan muka. iya, sebelum ibu wudhu bu, karena kan jadi balik lagi fikih kita ke bab air. Air itu kan terbagi 4. Dari 4 bagian itu adalah ada namanya air mutaghayyar, air yang berubah oleh hal yang suci. Ini air putih nih, ini suci, mensucikan bu. Suci bisa pakai wudhu. Tapi kalau kita masukin marimas,
adem sari. Itu hal yang suci. Maka ini air suci tapi tidak bisa lagi dipakai wudhu. Ibu mau wudhu sementara ibu masih ada lipstick, blush on yang itu ada aromanya ya Bu ya. Ada aroma wanginya. Maka sebelum wudhu teh ibu mah harus ini dulu Bu. Bersihin dulu Bu. Dandan dulu baru Iya. habis salat dandan lagi. Kenapa ibu? Iya nggak apa-apa, dandan lagi nggak apa-apa. Ya keadaan di luar ibu, kalau misalnya bedaknya yang tidak ada bau, bedak itu kan nyerap, ya silakan. Ini yang ada wangi-wangiannya Bu, udah pasti ada wanginya semuanya. Kenapa? Air yang bersih itu nanti tercampur dengan aroma dari yang ibu pakai, maka airnya jadi mutaghayyar, tidak sah untuk wudhu Bu. Jadi mutaghayyar bukan mutaghayyar, mutakhalid ya, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Kayak air misalkan buat wudhu di ember misalnya, kemudian ada minyak wangi jatuh Bu. Airnya tuh suci tapi tidak mensucikan. Kayak air mawar, airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu. Maka untuk kehati-hatian kita ketika ibu mau wudhu teh, ibu harus benar-benar bukan berarti bedaknya hilang semua, tidak Bu. Aromanya ini Bu. Kalau bedaknya mah kan itu nyerap ya Bu ya. Gitu. Yang lebih baik ibu basuh aja dulu mukanya sebelum wudhu. Itu tuh ngantuk yang keenam ya. Maka jangan paksakan ibu lakukan sesuatu hal kecuali kalau memang sholatnya waktunya sudah di ujung, udah mepet maka usahakan jangan ngantuk. Yang ketujuh adalah membaca Fatihah dengan tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makruh. Ya. Cuma Fatihah aja, tapi kalau misalkan Iya, yang wajibnya Fatihah gitu. Kalau yang lainnya sih boleh, tapi ya tetap aja ketika kita pengen sholat yang benar ya agak inian lah dikit. Iya, karena saya sholat bareng pernah nih. Iya. Subhanallah azimi baru satu udah balik dong wujud. Terus baru saya subhanallah balik lagi berdiri. Saya begini. Saya yang salah bacanya kelamaan apa? Allah. Iya. Udah ini lagi. Tahu udah 2 rakaat terus Assalamualaikum. Itu gimana Ya, Pak Ustaz gitu? lagi kita berjamaah ya ikutin Bu. Enggak sendiri, enggak. Kita lagi sholatnya sendiri. Allahu Akbar terus Allahu Akbar subhanallah azimi satu. Terus baru saya langsung sujud. Sujud terus terbangun subhanallah. Yang ketiga baru kita begini, ini berdiri lagi. Terus ibu sebenarnya kecepet amat gitu Pak. Gimana apa? Subhanallah aja gitu enggak boleh subhanallah ya Allah. Ibu jadi imam gitu gimana Bu? Sholat nih bareng nih. Nih saya berdua nih sholat. Baru Allahu Akbar subhanallah azimi saya gitu sama-sama nih. Maka dia udah sujud. Udah sujud kita baru subhanallah ketiga, dia udah berdiri lagi. Gitu gimana? Iya. Oh ya. Mungkin Emang boleh baca separuh atau satu aja? boleh Bu. Iya. Awas. Ya. Mungkin dia mau ngambil gaji kali Bu. Ya. Jadi sholat itu kan yang wajib kita kudu paham nggak? Sholat itu adalah ada yang fardunya, ada yang sunnahnya. Mungkin itu dia ngambil yang fardunya saja. Boleh-boleh saja sholat kayak gitu. Gitu. Boleh Bu. Sholat misalkan kita sholat itu kan kudu mengenal dulu. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat adalah baca-bacaan yang mengikuti rukun sholat. Seperti misalkan surah, itu kan sunnah hayat, nggak dibaca nggak apa-apa. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira, itu takbiratul ihram, doa iftitah itu sunnah hayat, nggak dibaca nggak apa-apa. Sholatnya tetap sah tapi kekurangan pahala. Ini kenapa Ibu? Ya telat. Setengah satu. Ya, definisi sholat qobliyah adalah sholat sunnah yang diadakan sebelum sholat wajib. Jadi mau jam berapapun sholat zuhur, kalau belum qobliyah, kalau belum dilaksanakan sholat zuhurnya, maka qobliyah tetap ada. Coba Ibu bayangkan Bu, ya udah mah anak tadi situ, jadi si nggak konsen, salah ngomongnya. Ada assalamualaikum lagi dia mau keliling.
Assalam. Tuh kan. Ya. Assalamualaikum. Ya, saya yang lagi dapat nyari berkat ya. Ya. Ya, udah ah? Belum? Ya. Udah belum? Udah Acen kan Dia lagi, dia lagi, Bu aja dia udah tadi. Dia maunya ke sini. Dia sama Amit. Nah, udah kan? Udah belum? Oh, belum. Bocah. Wah, dah. Duduk ya. Silakan duduk. Ayo duduk yang ganteng. Sini deh, sini deh. Sini. lambat dulu. Udah jangan sering. Ya. Sering lagi. Belum. Yang sering terjadi pada ibu-ibu itu, pada kita, Bu, udahan sholat kita kesiangan, maaf setengah 3, nggak pakai qobliyah, Bu, Iya, betul. nggak pakai ba'diyah. Ini godaan setan yang paling berat, Bu. Udah sholat kita buru-buru, Iya, betul. nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Maka kalau memang kita karena alasan, karena ada darurat ketika kita terlambat melaksanakan sholat, maka sholat qobliyah lah, sholat ba'diyah lah. Udahan sholatnya telat, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Tapi nggak apa-apa ya. Yang Sholat justru lebih bagus. ya iya, ya iya. Sholat nih. Kecuali kalau sholatnya hanya menyisakan 2 menit misalkan ke waktu asar, maka itu sholat wajibnya saja. Kalau setengah 3 mah Bu masih ada atuh. Dohor ya. Udah sholat kesiangan, nggak pakai sunnah pula, rugi banget. Maka kalau masih ada mah udah sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nyari atuh ke rumah sholat kesiangan, qobliyah ba'diyah nggak ada. Lanjut yang selanjutnya tadi tergesa-gesa ya baca Fatihah. Boleh kita agak cepat baca Fatihah tapi sistemnya wasol ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jangan gini Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jangan gitu. Salah Bu bacanya. Jadi makruh. Boleh diputus jadi Jangan diputus, harus wasol. Coba barengan Bu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu Bu. Jadi harus alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Walau cepat tapi benar bacanya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke yang ke-8 adalah memandang pada sesuatu yang memalingkan. Tadi sudah dibahas di awal ya. Memandang pada sesuatu yang memalingkan pandangan kita. Contoh misalkan di rumah kita itu lagi sholat, di depan ada kalender Bu. Kalender ya. Ngeliat tuh. Iya, misalkan ada kalender Bu di depan kita sholat, kita perhatiin, jadi aja ngelamun. Atau di depan sholat kita tuh ada ukiran dari Jepara misalnya. Kemudian kita jadi banyak berpikir, ini orang gimana ya bikinnya. Padahal kita lagi sholat, ini rumit banget bikinnya. Gitu Bu. Sekalipun itu kaligrafi Bu, kalau memang itu menjadikan diri kita jadi terpaling sholatnya kepada kaligrafi tersebut, lebih baik nggak ada Bu. Maka kalau mau memasang kaligrafi atau lafaz Allah, jangan tepat di depan pandangan mata kita ketika sholat. Lebih baik agak di atas Bu. Kalau di atas kan tadi ke atas makruh. Jangan tepat di pandangan kita. Jadi harus agak-agak tinggi. Atau misalkan kita lagi sholat berjamaah, lalu kemudian di depan kita itu terlihat oleh kita ada seseorang yang sholat pakai mukenanya, kita tahu grade A, mahal. Kita perhatiin aja itu orang, ya Allah mukenanya mahal amat. Mana tuh belinya ya? Makruh. Ntar besok aku beli. Atau misalkan kita memakai pakaian yang menjadi sorotan buat orang lain, banyak kerincingannya, Bagus dah. ya gitu Bu. Jadi PPO ya, jadi pusat perhatian orang Bu. Kemudian kita memandang dia aja terus, maka sholat kita makruh. Lalu yang ke-9, benar kata Bu Sungkowo, menguap. Ini Bu, at-tasa'ubu fis shalah, kata Nabi, at-tasa'ubu fis shalah minasyaiton. Menguap ketika sholat itu dijamin datangnya dari itu Bu. Sama dengan ngaji, kalau udah 3 kali nguap itu datang dari setan.
Benar. Dan kenapa kalau udah bubar ngaji mah ngantuknya hilang? Oh iya. Benar. Sama dengan kita membaca Al-Quran, Bu. Kalau lagi baca Al-Quran itu ngantuk bener. Al-Quran ditutup, ngantuknya hilang. Maka apa yang harus kita lakukan, Bu? Kata Nabi itu tadi pada hadis yang selanjutnya, maka tahanlah mastafa' sebisa mungkin. Ketika kita nguap nih, Bu, lagi sholat, maka tahan dengan gigi dulu. Tahan dengan gigi nih, tahan. Biar nggak jadi nguap. Kalau memang udah nggak ketahan dengan gigi, maka dianjurkan ditutup dengan tangan. Boleh, dianjurkan. Nggak batal. Bahkan kalau nguapnya mengeluarkan sampai 2 huruf, wah, itu mah batal. Itu kayaknya subuhan. Kalau lagi udahan itu batal, juga itu tidak menghargai, apalagi kalau lagi ceramah ya, mohon maaf. Kemudian ada yang, padahal dia nguap bukan mau menyindir, tapi misalkan dari belakang, wah, itu yang ngomong pasti kesindir. Walaupun dia tidak bermaksud nyindir, maka kita berhati-hati di dalam hal pergaulan ya. Jangan sampai lagi ngomong, misalkan lagi ngomong kita disambil nguap. Ada ya, itu kan berarti nyindir. Dia itu nggak mau ngomong sama kita. Iya. Udah males. Udah malas. Kalau dia males. Terus juga nggak apa-apa, sedikit lagi. Ketika membaca Al-Quran pun juga sambil nguap. Misalkan nih kayak gini, Bu. Misalkan Aqimil sholata liduluki syamsi qila ghasatil laili wa qur'anal fajr. Itu makruh, Bu. Harus diulang, Bu. Ya iya. Misalkan wa min ayatihi an khalaqalakum qul anfusikum. Itu nggak sopan, Bu, makruh. Iya tetap harus diulang, mah. Itu makruh kelakuan kita, Bu. Kadang-kadang kalau lagi, maka jagalah, Bu. Orang itu kesopanan adalah benar-benar yang paling utama. Akhlak ketika kita misalkan ngobrol sama orang, walaupun kita itu tidak bermaksud menyindir, Bu, tapi kalau nguap, udah. Kalau nggak, palingkan muka kita ke belakang dulu, lalu nguap. Jangan sampai kita nguap di depan orang ketika. Iya gini, benar. Tapi apa namanya, bukan gitu. Ya gitu ya, Bu ya. Nguap kalau bersin, Bu, bersin itu datangnya dari Allah. Sampai 7 kali tuh. Ya, kalau 3 kali kan bersin itu pertama wajib membaca alhamdulillah. Yang bersinnya membaca alhamdulillah, maka wajib menjawabnya. Jawabnya yarhamu Allah kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamu killah. Lalu nih yang didoain, baca lagi yahdi kumullah. Ma jawabnya apa? Wa yuslih balakum. Kalau udah lewat 3 kali berarti sudah tidak wajib lagi. Kalau kita sendiri ya. Ya kalau kita sendiri doang, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Tapi kalau emak mendengar yang bersin, kemudian yang bersinnya ngucap alhamdulillah, maka emak wajib membaca yarhamukallah. Ini masuk hak muslim terhadap muslim yang lain. Tapi kalau dia bersin tidak ngucapin alhamdulillah, udah nggak usah emak pakai yarhamukallah. Orang dia juga nggak syukuran kok. Kalau udah 3 kali berarti udah nggak usah lagi anta mazkum, kamu dalam keadaan flu. Ya gitu ya, ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-10, ketika sujud itu menempelkan kedua lengan. Lengan, Bu, mana lengan tuh antara pergelangan sampai ke sini. Oh, gini. Gini nih, sujudnya kayak Nabi kayak anjing. Astagfirullah. Oh, emang harus diangkat? Iya, harus diangkat karena ini bukan bagian dari anggota sujud. Yang anggota sujud mana? Telapak tangan. Jadi kalau sujudnya jangan gini, Bu. Perbedaan sujud sholat laki-laki sama perempuan cuma 2. Satu, kalau perempuan mendekatkan anggota badan yang satu kepada anggota badan yang lainnya, lengan ke perut, ini ke sini. Kalau laki-laki mah harus merenggangkannya. Maka perempuan ketika sujud dia gini, Bu. Ininya lengannya jangan kayak gini, Bu. Ini kata Nabi seperti apa? Ini seperti anjing kalau gini, Bu nih.
Iya. Nah, ibu harus melekatkan lengan ke bagian payudara. Gitu ya Bu ya. Berarti ininya itu jangan terlalu gini aja. Gitu. Yang haram adalah melebihi ini Bu, melebihi kuping gini Bu. Pas aja di sinilah kira-kira. Jadi di kepala tuh di atas. nggak Betul. boleh begini. Jadi gitu Bu ya. Jadi lengan ini Bu bukan bagian dari anggota sujud. Ibu sering lihat gitu ya. Iya. Nah maka perbaiki Bu. Itu hal yang memakruhkan, tidak membatalkan Bu, tapi makruh. Kalau kita tinggalin, insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Gitu kata Nabi itu dalam bahasa hadisnya adalah in bisapal kalbi, seperti kelakuan guguk gitu. Gitu ya. Yang ke-11 adalah mendahului imam. 1 rukun. Kalau mendahulunya 2 rukun batal. Kalau 1 rukun enggak. Misalkan nih, kalau imam lagi baca surah, dia udah ruku. Kalau 1 doang segitu, enggak batal. Tapi kalau dia langsung sujud, itu batal. Kemudian ketinggalan imam 1 rukun, itu enggak batal, tapi makruh. Tapi kalau ketinggalannya 2 rukun, contoh misalkan imam udah sujud, dia masih baca surah, itu batal. Gitu ya. Nah maka dalam hal ini Bu, ini juga berlaku, berlaku ketika kita sedang yasinan. Maaf Bu Haji sedang mimpin yasin misalkan, Om ngeduluin. Kata Bu Haji, Yasin wal Qur'anil Hakim, udah duluan. Kalau gitu udah nggak usah berjamaah, ngajinya sendiri-sendiri. Gitu. Karena ada yang mimpin, ya sudah, yang pimpinan lah duluan. Tidak dosa, tapi makruh. Makruh tadi kalau kita meninggalkannya mendapatkan pahala. Kalau 1 rukun ya, misalkan ibu mendahului imam 1 rukun, itu makruh. Tapi kalau udah 2 rukun, itu batal. Nah baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, juga pun berlaku di dalam kehidupan sehari-hari yang makruh itu. Pertama, meludah ke arah kiblat Bu, itu makruh. Walau boleh, tapi itu makruh. Kalau kita hindari, mendapatkan pahala. Ibu lagi jalan, misalkan tiba-tiba meludah Bu ke arah kiblat. Lagian kalau meludah, dalam kitab Ta'lim itu disebutkan Ta'lim adalah sebuah kitab sebagai adab, tata krama, sebagai seseorang yang sedang mempelajari ilmu. Jadi misalkan di depan kita itu kan ada malaikat muakibat, kanan munkar, kiri nakir. Ya, ini kita nih penuh malaikat. Rokib atid. Salah ya Bun. Iya benar, rokib atid ya, munkar nakir mantan. Kecuali kalau misalkan ibu dibonceng sama suami udah kecepatan 120, nah munkar nakir di belakang tuh udah gini aja tuh. Jadi meludah jangan ke arah kiblat. Terus misalnya BAB jangan ke arah kiblat. Kecuali kalau ada penghalangnya. Ada tembok misalkan rumah kita memang nggak bisa pindah lagi. Itu terhalang tembok. Ya apa-apa. Yang dimakruhkan adalah ketika kita sedang di tengah-tengah lapangan, kemudian BAB menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Lalu yang kedua, apakah hukumnya misalkan kita berwudu di toilet gitu ya, yang ada jambannya, kloset ya, nggak ada klosetnya. Nggak apa-apa Bu, karena beda. Pada zaman Nabi memang kata Nabi dimakruhkan berwudu di tempat buang air besar. Mungkin pada zaman dulu itu kan ketika kita buang air ya kotorannya masih di situ. Tapi zaman sekarang kan enggak. Ini kloset misalkan, kloset mah hanya mulutnya Bu. Udah itu kan kita diples, disiram ke sono, ke septic tank. Yang benar Bu septic tank. Kalau kata orang Depok mah speed tank ya. Nah maka boleh Bu, silakan mau wudu di kamar mandi silakan. Lalu ibu misalnya mau wudu dalam keadaan telanjang, syarat wudu tidak harus berpakaian. Tidak apa-apa ibu wudu dalam keadaan telanjang, hanya kurang adab gitu aja, sah-sah aja wudunya mah. Misalkan pakai handuk, nggak apa-apa Bu, ya minimalnya pakai handuk.
Nah, itu. Ya, juga sekali lagi untuk ibu-ibu, aurat ibu-ibu ketika sendirian, sekali lagi nih, saya peringatkan juga ya kepada teteh, Ya. aurat wanita ketika sendirian sama dengan aurat laki-laki, pusar sampai lutut. Itu kalau lagi sendirian tuh ya, berarti tetap pusar sampai lutut mah harus tutup. Kalau lagi sendirian, iya jangan-jangan mentang-mentang lagi sendirian, mohon maaf ya. Kalau bagi yang maaf bodinya bagus, misalkan dia bercermin di depan, cuman pakai misalkan dia lagi habis beli apa itu lingerie, atau maaf habis beli ya itu tadi, ya itu. Ya boleh lah apa namanya sebentar, tapi jangan misalkan mentang-mentang ada orang di rumah kemana-mana, maaf misalkan ke dapur begitu. Nah, ibu-ibu ketawa emang kelakuannya begitu ya kalau lagi di rumah mah. Ya mau Pak Isya, mentang-mentang ada orang bodoh amat gue mah. Masa sih? Kan itu ada penghuninya. Ya misalkan kan lagi pada keluar gitu. Enggak, kalau saya merasa loh. Oh ya nggak apa-apa kalau orang halus mah tidak apa namanya makhluk gaib tidak ada hukumnya ya. Ya tapi Gitu. kan Ya itu tadi Bu meludah ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga adalah kata Bu Sungkowo kembali tadi membuka mulut terlalu lebar ketika nguap. Membuka mulut terlalu lebar ketika nguap. Apalagi kalau habis makan jengkol ya. Selanjutnya menguap saat membaca Al-Quran tadi udah kesebut. Kemudian membaca Al-Quran di saat terlalu keras Bu. Bukan ketika lagi sholat maaf. Ibu di samping orang lain. Bismillah. Kemudian kita itu ingin menampilkan bacaan kita yang baik gitu ya. Maaf misalkan terlalu Bismillahirrahmanirrahim. Gitu sampai apa namanya orang lain itu terganggu dengan bacaan di kita. Itu makruh Bu. Mendingan udah aja kedengaran diri sendiri. Gitu aja. Jangan sampai dengan bacaan atau zikir kita ini berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Apalagi kalau udah ada tujuan ingin apa namanya orang lain itu pamer ya. Gitu baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang hal-hal kecil kayak gini itu sholat kita aja juga belum benar. Kata para ulama itu adalah standar kita hidup di dunia ini asal udah bener sholat aja sama ngaji katanya insya Allah selamat. Nah ini sholat kita aja belum bener Bu. Kita udah kudu harus banyak belajar. Ada fardu sholat, ada rukun sholat, rukun terbagi dua, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Mana yang rukun qauliyah, mana yang rukun fi'liyah. Ini kudu bener. Yang kedua di dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Bagaimana hukumnya meninggalkan sunnah hayat, bagaimana hukumnya meninggalkan sunnah ab'ad. Ini ada hukumnya masing-masing tersendiri. Nah si Ama langsung celok aja ke yang makruhnya. Mudah-mudahan ibu-ibu tertarik untuk belajar sholat gitu. Karena sholat kita udah 50 tahun mah begini-begini aja. Berarti memang kita itu kurang kurang belajar. Balik lagi kita review lagi. Ibu-ibu udah 8:30 yang memakruhkan sholat. Yang pertama tadi adalah menoleh ya Bu, nengok tanpa adanya keperluan. Yang kedua adalah memandang ke langit-langit atau membelalakan mata ke atas atau misalkan lirik kanan kiri gitu ya, itu makruh. Ibu sekali lagi ini saya tekankan bahwa di dalam tubuh kita itu ada anggota badan yang berat, ada yang ringan. Ketika badan kita gerak-gerak Bu yang berat, maka 3 kali gerakan walau sahwan, walaupun lupa itu batal. Mana anggota badan kita yang berat Bu? Ini tangan Bu, nih dari pergelangan sampai ke sini nih anggota badan kita yang gede. Kalau ini ke sini jari-jari nih kecil nih. Walau bergerak beberapa kali, lebih 3 kali nggak batal. Tapi kalau dari lengan ke sini, ini anggota gede. Ini kaki nih maaf. Berarti dari sini ke sini ini gede. Tapi kalau ini Bu kecil, maka ibu ketika mau garuk-garuk, misalkan nih ibu gatal di sini. Nih, ini kan ke sini dulu Bu. Satu gerakan nih. Anggota tubuh kita yang gede satu gerakan satu.
Lalu kemudian gatalnya belah sini, udah ini 1, 2, 3, ini mau berapa kali aja nggak batal. Ini gerakan kecil yang ini nih, tubuh kecil. Jangan gini garuknya, 1, 2, 3. Ini yang gedenya ikut gerak Bu. Hanya saja ketika sholat misal ayo aja emang nggak batal gini-gini, tapi makruh tadi banyak pergerakan. Sekali lagi yang membatalkan misalkan ayo lagi sholat ibu-ibu 1, 2. Bukan ibu-ibu, ini kadang-kadang bapak-bapak nih gini aja. Masa sih? Alah gua. Ibu ke musola Bu, coba. Ada aja yang seperti itu. Maka kalau yang hitungannya anggota tubuh yang kecil nggak batal, tapi makruh. Maka tadi kalau mau garuk-garuk misalkan maaf gatalnya di sini, tempelin dulu ke sini 1 gerakan, lalu udah 1, 2, 3. Ini Bu yang geraknya. Oh, enggak, jangan semua. Jarinya yang geraknya bukan gitu ininya. Kalau gini berarti yang gede batal. Walau sahwan, walaupun kita lupa nih Bu, ya tadi gerak 3 kali batal, lupa. Nah itu kita udah sholatnya mukenanya benar, sholatnya berjamaah, dibatalkan dengan hal yang kecil tadi itu. Nah makanya kita kudu banyak belajar. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi melipat, menggulung atau memainkan anggota tubuh ketika kita sedang sholat. Yang keempat adalah tadi sholat ketika makanan sudah tersaji dan kita ingin memakannya. Yang kelima adalah sholat dalam keadaan menahan kentut, BAK dan BAB. Kalau BAK dan BAB dan kentutnya mengakibatkan kita tidak konsen dalam sholat. Tapi selagi, maaf misalkan emak nih udah tinggal tahiyat akhir ya, tinggal tahiyat akhir doang nih mah udah nggak kuat, maka itu sampaikan kepada salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Udah itu sholat udah sah Bu. Langsung kentut madut aja. Cuman emang betapa durhakanya ya kita, ya Allah, habis sholat bukan ditutup dengan istighfar, ini malah dengan itu kebiasaan ibu-ibu Singapura begitu Bu. Sok ibu-ibu pernah ngalamin kan begitu? Ya Allah. Kadang 1 rakaat lagi suka ditahan tuh. Iya nggak apa-apa kalau menahannya itu tidak mengakibatkan kita kehilangan konsentrasi. Juga nggak apa-apa, ini kan dalam rangka sholat, benerin sholat kita. Ibu mengusap muka setelah tahiyat, memang itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah setiap kali Nabi berdoa, maka setelahnya Nabi mengusap muka. Maka ketika ibu setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak doa apa-apa, udah nggak usah ngusap muka. Tapi kalau ibu ada doanya, apa doanya yang Nabi contohkan? Allahumma dhib anil. Nah itu doanya Bu, Allahumma dhib anil hama wal hazan. Ya Allah hilangkan dariku minal hama, dari bingung, wal hazan dan susah prihatin Bu. Maka dianjurkan Bu setelah sholat silahkan ibu doa Allahumma dhib anil hama wal hazan. Jadi kalau ibu nggak doa apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ulah nggak usah ngusap muka. Tapi ini setelah kita berdoa Allahumma dhib anil hama'i wal hazan. Ya Allah hilangkan dariku hamun, bingung, susah, wal hazan dan prihatin, sedih. Gitu Bu. Maka berdoa. Ya nanti lah saya tuliskan doanya. Yang keenam tadi ngantuk, hati-hati. Yang ketujuh adalah membaca Fatihahnya tergesa-gesa. Kedelapan adalah memandang pada sesuatu yang memalingkan pandangan kita. Yang kesembilan adalah menguap, hati-hati ibu, tahan nguap. Yang ke-10 adalah ya tadi menempelkan lengan ini ya Bu ya ke itu. Yang ke-11 adalah mendahului imam. Ya mudah-mudahan kita terus mau belajar ya ibu-ibu, walaupun ya nggak apa-apalah, dikit-dikit aja. Mari sama-sama kita berdoa ibu-ibu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada'i lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau timpakan, jangan Engkau biarkan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhoi kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma hajjahum mabrura wa sa'yahum mashkura wa dhanbahum maghfura wa tijaratahum lan tabur. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, tadi yang saya kaji itu dari kitab Safinatun Najah atau Kasifatus Saja karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih atur nuhun. Ya, semangat Ibu, ini juga nyala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pelajaran pendidikan AA untuk Ibu Kusna hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita di dunia ini. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawat